Pria itu memotong jarinya sendiri. Darah merah segar menetes di sudut mata gadis itu. Hanya karena kitab kuno mencatat bahwa dengan darah sebagai pengikat, orang yang dicintai bisa tetap bersama selamanya dalam setiap kehidupan. Namun pemandangan ini terlihat jelas oleh jiwa sang gadis. Saat ini, dia merasa sangat marah. Dalam hatinya, dia berpikir bahwa ketika masih hidup, pria itu sudah mengurungnya di sisinya. Ternyata setelah mati pun, pria itu masih enggan melepaskannya. Saat itu juga, anak buah pria itu membawa seseorang masuk. Gadis itu terkejut melihat bahwa orang yang diikat adalah pamannya yang telah membesarkannya. Dia pun berteriak marah agar sang bos melepaskan pamannya. Namun tak disangka, sang bos seolah benar-benar mendengar sesuatu. Dia langsung menoleh ke arah tubuh gadis itu, dan menyatakan bahwa dia akan membalaskan dendam untuknya. Mendengar kata-kata itu, sang gadis merasa bingung. Detik berikutnya, bos itu menodongkan senjatanya ke kepala pria itu. Pamannya pun mulai memohon ampun, mengatakan bahwa dia tidak sengaja membunuh gadis itu. Mendengar ucapan pamannya, gadis itu akhirnya harus mempercayai kenyataan, bahwa kasih sayang pamannya selama ini hanyalah kebohongan belaka. Di hadapan godaan keuntungan, tak ada nilainya sama sekali. Setelah menangani si pembunuh, sang bos kembali ke sisi istrinya, mengungkapkan kerinduannya. Saat itu barulah gadis itu sadar, bahwa pria yang paling dibencinya semasa hidup, adalah orang yang paling mencintainya. Namun saat ini, bos itu sudah mengambil bensin, dan menyiramkannya ke seluruh ruang duka. Gadis itu langsung merasa ada firasat buruk. Dia menggelengkan kepala dengan panik, mencoba mengulurkan tangan untuk menghentikan. Tapi pria itu sudah mengeluarkan korek api. Dia hendak menyalakan api dan turun ke alam baka untuk menemani istrinya. Gadis itu berusaha memadamkan api. Namun sebagai jiwa, dia sama sekali tidak bisa melakukannya. Begitu korek api jatuh ke tanah, kobaran api langsung melahap seluruh ruangan. Sang bos hanya berbaring tenang di samping tubuh gadis itu, menatapnya dan berkata, "Kita tidak akan terpisah lagi." Tiba-tiba suara petir yang menggelegar, membangunkan gadis yang tertidur lelap itu. Setelah melihat sekelilingnya, barulah dia sadar bahwa dia telah terlahir kembali. Dia teringat sebelum meninggal, bos itu membakar ruang duka untuk mati bersamanya. Dia bersumpah bahwa kali ini dia tidak akan membiarkan tragedi itu terulang. Setelah menenangkan diri, dia pun turun ke lantai bawah. Namun dia terkejut melihat bahwa sang bos telah mengirim orang untuk mengantarkan mas kawin untuknya. Itu adalah kartu hitam tanpa batas. Saat ini, dia sudah melihat dengan jelas wajah asli keluarga pamannya. Melihat bibinya hendak mengambil mas kawin itu, dia segera bersuara untuk menghentikan. Saat itu juga, bibinya masih bingung, mengapa gadis itu bisa terbangun kembali. Demi menelan habis mas kawin yang sangat besar itu, dia pun menyuruh putrinya untuk mendorong gadis itu dari tangga. Saat gadis itu tak sadarkan diri, mereka mengirimnya ke rumah bos itu. Lalu diam-diam mengambil alih saham rumah sakit yang ditinggalkan kakeknya untuknya. Mereka bahkan memfitnah bos itu sebagai dalangnya, membuat gadis itu menaruh kebencian terhadap bos itu. Setelah menikah, dia pun mencoba segala cara untuk meninggalkan bos itu. Namun di kehidupan ini, dia tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Maka dia berbalik dan berkata kepada kepala pelayan bahwa mas kawin itu terlalu berharga. Dia tidak bisa menerimanya. Pamannya segera berkata bahwa menikah harus meninggalkan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Kalau tidak, dia akan menderita kerugian di masa depan. Gadis itu segera mengikuti permainan mereka. Dia langsung mengambil mas kawin di atas meja dan mengatakan bahwa karena keluarga sudah menerima mas kawin itu, maka harus ada hadiah balasan. Dia pun memanfaatkan kesempatan ini untuk meminta pamannya menyerahkan rumah sakit peninggalan kakeknya sebagai mas kawin untuk bos itu. Saat itu, ekspresi bibi langsung kaku. Pamannya juga enggan menyerahkannya. Namun setelah didorong oleh bibinya, pamannya pun mencoba membujuk dengan mengatakan bahwa keluarga bos itu sangat kaya. Mereka pasti tidak tertarik dengan rumah sakit kecil itu. Saat itu juga,